Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nih kita sedang berada di makam Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus yang berada di Batu Pahat. Waalaikumsalam. Kita berziarah yang saat ini, yang mana Masya Allah beliau nih terkenal sampai di negeri Nusantara. Bagaimana ketawaduan beliau, seorang yang mana orang yang soleh, yang begitu tawaddu, sampai rumah beliau pun hanya bilik saja. Padahal seorang ulama yang begitu dahsyat, bahkan bapaknya, ayah beliau di kota Hadramut sana, seorang wali min auliyaillah yang begitu besar, sampai menjadi rujukan di zamannya. Bahkan banyak daripada karangan-karangan kitab yang mana yang dikarang oleh ayah beliau Al-Habib Ja'far Al-Aidrus. Sampai pernah beliau mengatakan kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Al-Habib Ja'far, ayah daripada Al-Habib Ali, beliau mengatakan, wahai Abdul Qadir, engkau saat ini adalah seorang kutub yang mana kutubnya sewun, dan engkau bakalan menjadi kutub setiap zaman, kutub di zaman nanti. Padahal Habib Abdul Qadir saat itu dalam keadaan masih muda. Sampai suatu saat beliau mengatakan benar perkataan Al-Habib Ja'far, yang mana saat ini aku menjadi kutub sewun. Siapakah kutub tersebut? Sehingga dijelaskan sebagaimana pernah suatu saat seseorang datang, seorang pencuri datang, yang mana ingin mencuri daripada tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena suatu saat orang tersebut mau mencuri di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini seorang pencuri, seseorang yang bermaksiat kepada Allah, masuk ke kamar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang melakukan daripada Qiyamul Lail, sedang melakukan tahajud. Waalaikumsalam. Sedang melakukan tahajud, yang mana saat itu bertepatan pada hari itu pula ada seorang wali min auliyaillah pun yang meninggal. Jadi martabat kedudukan seorang wali itu seperti pemerintahan. Apabila ada yang meninggal dunia harus digantikan oleh orang lain. Dan yang bisa menggantikan tersebut, yang memilih hanya seorang kutbul ghaus, seorang kutub yang setiap zaman ada satu zaman tersebut. Dan saat itu kutub tersebut adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wah, saat ini telah meninggal dunia wali min auliyallah, dan aku harus mencari pengganti tersebut. Dan ternyata ada pengganti tersebut, ini aja orangnya. Siapa? Maling yang mau maling di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masuk dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, keluar dari kamar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jadi wali min auliyaillah. Menjadi siapa? Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa seperti itu? Adalah kutbul ghaus, yaitu seperti kedudukan kutub tersebut. Dan di zaman tersebut, di zaman Al-Habib Ali bin Ja'far, beliaulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak mungkin sebagian orang mengatakan, kenapa kalian menziarahi kubur? Kenapa kalian meminta kepada kubur? Kita bukan meminta kepada kubur, akan tetapi kita mencari wasilah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Maidah dikatakan, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian wasilah, perantara. Untuk apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita langsung sampai kepada Allah. Siapakah kita? Tidak mungkin kita langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mencari wasilah, perantara. Siapakah perantara tersebut? Yaitu orang-orang yang soleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian duduk bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang shadik, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun saat ini pula perjalanan yang begitu jauh kita tempuh untuk apa? Untuk wabtagu ilaihil wasilah. Kita mencari wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yaitu para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan, apabila kita datang kepada sultan atau datang kepada presiden, tidak mungkin kita langsung datang masuk ke dalam istana lalu kita mengatakan saya adalah rakyatmu. Tidak mungkin, dan itu bakalan ditolak. Akan tetapi apabila kita mencari yang namanya perantara, kita kenal yang namanya pas pampres, pengawal daripada presiden ataupun pengawal daripada sultan, kita kenal, kita katakan, aku ingin menemui sultan tersebut, aku ingin menemui yang namanya presiden tersebut, antarkanlah aku kepada presiden. Maka akan diantarkan dan tidak akan ditolak oleh presiden, karena presiden mengetahui pengawalnya. Begitu pula
kita meminta kepada Allah dengan perantara kekasihnya itu Al-Habib Ali bin Ja'far, untuk kita meminta supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Nasaih Diniyah, bahwasannya hendaklah kita berdoa dengan doa yang dikenal oleh para malaikat. Apa ya doa yang dikenal oleh para malaikat? Apakah doa yang mana yang dikenal oleh para malaikat, yang mana mereka mengenal doa tersebut? Bukan. Yang dimaksud doa yang dikenal oleh para malaikat adalah doa yang pernah diucapkan lisannya, diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Para malaikat mengenal ucapan Nabi Muhammad SAW, sehingga doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula doa yang pernah diminta oleh orang-orang yang soleh, itulah doa yang mana yang dikenal oleh para malaikat. Dan alhamdulillah kita sama-sama kita bertawajuh, kita meminta dengan keberkahan Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus, kita meminta kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, insyaallah dengan keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus. Seluruh hajat kita dikabulkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang akan berangkat haji, kita doakan sehat walafiat, hajitnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulang dalam keadaan sehat, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manfaat daripada kita mendekati orang yang soleh. Pernah suatu saat ada seseorang yang mana melihat, bermimpi daripada orang yang mana berdekatan dengan makam Imam Syafi'i yang berada di Mesir. Sehingga orang soleh tersebut bertanya kepada orang yang dimakamkan di sebelah, daripada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bermaksiat tersebut ditanya, apa yang diperlakukan Allah kepadamu? Kata orang tersebut, aku diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu indah, sehingga orang yang bermimpi tersebut heran, gerangan apa yang menjadikan orang yang bermaksiat kepada Allah mendapatkan kenikmatan, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tersebut mengatakan, padahal orang yang dimakamkan di sebelah makam Imam Syafi'i adalah seorang yang bermaksiat, yang mana senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan orang tersebut, aku diampuni Allah karena bangunan Imam Syafi'i, bayangan bangunan Imam Syafi'i menutupi daripada makamku. Dengan berkat bayangan tersebut, aku mendapatkan syafaat daripada Imam Syafi'i. Bayangkan, orang yang meninggal dunia dengan bayangan bangunan Imam Syafi'i, orang yang soleh, imam mujtahid mutlak, yang mana orang yang bermaksiat mendapatkan syafaat daripada orang yang soleh. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, uhibbuna salihin, uhibbu salihin walastu minhum. Aku mencintai orang yang soleh walaupun aku bukan daripada golongan mereka. Untuk apa mencintai orang yang soleh? An ana lebihi syafa'ah, untuk aku mendapatkan syafaat daripada orang yang soleh tersebut. Oleh karena itu, mari kita dekati orang yang soleh, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Untuk apa? Kita mendapatkan syafaat